Partai Golkar. Pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Gimana? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sepertinya kemarin pertemuannya kayaknya banyak sekali pertemuan itu termasuk dengan Presiden. Jelas setengah jam itu benar pertemuan di istana itu. Ya, artinya dari berangkat sampai pulang. Oh, bisa ceritakan tuh. Tahapan-tahapannya apa tuh? Saya mengingatkan bahwa Golkar itu institusi demokrasi dan institusi kedaulatan publik, kedaulatan masyarakat kan direpresentasi melalui partai politik. Sehingga partai politik merupakan institusi yang bersifat. Partai Golkar bukan cuma Erlangga Hartarto. Ya. Partai Golkar mempunyai 17 juta konstituen. Sehingga tentu ini perlu dijaga. Dan Partai Golkar partai yang berdiri sejak tahun 64. Ya. Sehingga kita punya mekanisme internal itu sudah kuat dan ini sudah teruji dari berbagai. Tapi mengapa kok kemudian ada riak-riak? Ya. Munaslup apa? Kalau riak itu karena Partai Golkar adalah partai yang demokratis, riak-riak itu sesuatu yang biasa. Nah, tapi yang tidak biasa itu kalau menggunakan cara di luar mekanisme. Nah, dan mereka tidak ingin bahwa menghadapi pemilu kita digoyang-goyang lagi. Jadi kalau memang ini ada peran penting istana terkait dengan ya menggulingkan atau munaslup dari Partai Golkar begitu ya, saya kira ada sesuatu yang dimainkan di situ begitu ya. Bahkan Pak Luhut begitu kan, si Bahlil juga menyatakan siap menjadi ya ketua umum Partai Golkar begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini Partai Golkar kenapa diperebutkan begitu kan? Karena dia punya potensial luar biasa dan dia ya pemenang ya di parlemen nomor urutan 2 setelah PDIP begitu. Jadi wajarlah kalau ini menjadi rebutan begitu. Jadi saya kira bahwa saya lihat dari beberapa tempo begitu mengatakan ini kedekatan ya Golkar untuk mendukung koalisi perubahan. Kalau tidak ada hal yang bersifat goncang yang luar biasa, tidak mudah. Hanya ada dua institusi yang bisa mengusulkan untuk munaslup. Misalnya status hukumnya Pak Erlangga baik-baik saja, apakah akan semudah itu, secepat itu? Kalau Pak Erlangga bilang saja tidak mungkin, sangat tidak mudah. Kecuali Pak Erlangga mengundurkan diri. Nah, ya itu lain. Hanya ada dua institusi, yaitu DPP sendiri dan DPD 1. DPD 1 harus 2/3. Tidak sampai 2/3 tidak bisa. Jadi secara struktural partai sesuatu yang sangat sulit kalau hanya berjalan biasa-biasa saja. Dan mudah-mudahan Pak Erlangga aman-aman saja. Sehingga 6 bulan ini Pak Bahlil, Pak Luhut yang merupakan punya kekuasaan yang luar biasa itu bisa turun membantu Pak Erlangga untuk menangkap tidak menangkap Hasan Jokowi mengambil alih Partai Golkar adalah untuk memastikan bahwa para caleg Golkar itu harus di bawah kendalinya. Ya, seperti itu begitu kan. Sekarang 65% begitu mengatakan bahwa konstituennya banyak yang kemudian mendukung kepada Anies Baswedan atau mendukung koalisi perubahan. Katanya begitu ya. Tetapi ini menjadi pertimbangan penting kalau Partai Golkar mendukung koalisi perubahan. Artinya apa? Ya, ini koalisi perubahan Anies Baswedan juga diperhitungkan di situ begitu. Kalau mencegal sana sini saya rasa tidak baik bagi demokrasi kita begitu kan, begitu logika kita begitu. Ramai isu kudeta Erlangga, Jokowi bilang itu urusan Golkar.
Presiden Joko Widodo menilai situasi gejolak yang terjadi dalam Partai Golongan Karya Golkar adalah urusan internal, termasuk dalam hal pergantian Ketua Umum Ketum alias kudeta. Itu urusan internal Golkar. Ungkap Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis 27 Juli 2023. Jokowi juga tidak mau ikut campur apabila ada keinginan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi. Kepala BKPPM Bahlil Lahadalia ikut berebut kursi Ketua Umum Golkar. Urusannya itu internal Golkar, tidak ada hubungan dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bamsud Bambang Susatyo. Punya keinginan itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita. Urusan internal Golkar, paparnya. Sedangkan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia lebih terang-terangan mengaku siap jika dipilih menjadi ketum Golkar. Menurutnya itu merupakan bentuk pengabdian kepada partai. Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Selasa, 25 Juli 2023. Bahlil mengatakan dirinya siap menggantikan Erlangga asalkan harus melalui mekanisme partai yang berlaku. Saya akan bilang lewat mekanisme partai, jadi lewat mekanisme partai saja, katanya. Ramai isu kudeta Erlangga, Jokowi bilang itu urusan Golkar. Presiden Joko Widodo menilai situasi gejolak yang terjadi dalam Partai Golongan Karya Golkar adalah urusan internal, termasuk dalam hal pergantian Ketua Umum Ketum alias kudeta. Itu urusan internal Golkar. Ungkap Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis 27 Juli 2023. Jokowi juga tidak mau ikut campur apabila ada keinginan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi. Kepala BKPPM Bahlil Lahadalia ikut berebut kursi Ketua Umum Golkar. Urusannya itu internal Golkar, tidak ada hubungan dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bamsud Bambang Susatyo. Punya keinginan itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita. Urusan internal Golkar, paparnya. Sedangkan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia lebih terang-terangan mengaku siap jika dipilih menjadi ketum Golkar. Menurutnya itu merupakan bentuk pengabdian kepada partai. Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Selasa, 25 Juli 2023. Bahlil mengatakan dirinya siap menggantikan Erlangga asalkan harus melalui mekanisme partai yang berlaku. Saya akan bilang lewat mekanisme partai, jadi lewat mekanisme partai saja, katanya.